Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam Rehat, Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita akan sama-sama melandasi segala aktivitas kita pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 5 ayat 1-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai kami, agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wahyu 5 ayat 1-10. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Dialah yang layak dan melayakkan. Ia manda tu sipatu, sia umpapatoki. Seorang anak menerima sebuah kotak warisan dari keluarganya. Kotak itu berisi sesuatu yang sangat berharga, tetapi terkunci rapat. Banyak orang mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang mampu. Semua usaha sia-sia, dan harapan mulai pudar. Akhirnya datang seorang yang memiliki kunci, yang berhak membukanya. Saat kotak itu terbuka, semua orang menyadari bahwa hanya dialah yang layak membuka kotak itu. Dalam penglihatan Yohanes, ada sebuah gulungan kitab yang tersegel dan tidak ada seorang pun yang layak membukanya.
Situasi itu begitu menyedihkan sampai Yohanes menangis. Gulungan itu melambangkan rencana dan kehendak Allah yang belum dinyatakan. Tanpa ada yang membuka, seolah-olah tidak ada harapan bagi dunia. Namun kemudian muncul kabar yang mengubah segalanya. Ada satu pribadi yang layak. Ia adalah anak domba, Yesus Kristus. Ia layak bukan karena kekuasaan duniawi, tetapi karena pengorbanannya. Ia telah disembelih, dan dengan darahnya ia menebus manusia dari segala bangsa-bangsa. Disinilah pusat iman kita. Yesus adalah satu-satunya yang layak. Ia membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Ia membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Ketika manusia tidak mampu lagi, maka Kristus bertindak. Sering kita mencoba membuka jalan hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan masa depan, mencari solusi dengan kemampuan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menguasai segalanya, tetapi untuk percaya kepada Dia yang berkuasa. Ketika mereka melihat siapa Yesus sebenarnya, mereka tersungkur dan memuliakan Dia. Ini menjadi undangan bagi kita untuk tidak hanya memahami, tetapi menyembahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala pimpinan dan pernyataan-Mu, sehingga kami bisa membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.